Pemirsa, Cahaya Pagi melahirkan dan menjadi ibu adalah kodrat setiap perempuan. Tapi tidak untuk perempuan yang satu ini. Ia divonis tidak bisa hamil dan juga melahirkan karena mengalami sindrom MRKH. Meski demikian, bukan berarti ia tidak bisa menjadi seorang ibu karena ia melahirkan anaknya dari hati. Seperti apa? Ini dia kisah inspirasinya. Menikah dan punya anak sudah menjadi impian dan keinginan semua wanita. Itu pula yang menjadi impian dan keinginan Dita Anggraini, warga Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat ini. Tapi impian dan harapan tidak selalu selaras dengan kenyataan. Dita Anggraini masih ingat saat menerima hasil pemeriksaan medisnya 10 tahun lalu. Perempuan 29 tahun ini divonis tidak akan bisa memiliki keturunan karena menderita MRKH. Padahal saat itu, dia akan menikah dengan Fahmi Ibrahim yang masih teman satu kampusnya. Komitmen keduanya untuk menikah pun diuji oleh sebuah cobaan hebat. Padahal keduanya merajut hubungan yang tidak singkat. Keluar dari ruang pemeriksaan saya udah habis tuh, udah nangis. Nah, justru pas di rumah ngasih tahu ke ibu saya, justru saya nggak bisa nangis depan beliau. Justru beliau yang malah lebih ini gitu kan, sampai pikir ya udah nggak apa-apa, rahim mama aja buat Dita gitu, bisa nggak kayak sampai segitunya gitu. MRKH ini adalah sindrom yang menyebabkan organ reproduksi perempuan tidak berkembang sempurna. Rahimnya tidak berkembang, bahkan tidak ada. Tanpa rahim, tidak bisa seorang wanita melahirkan. Sindrom MRKH merupakan kasus yang langka dan terjadi 1 di antara 4.500 hingga 5.000 kelahiran. Maka tidak mudah bagi Dita untuk menerima kenyataan yang dialaminya. Waktu itu masih mikir kok kenapa saya, itu sih mikirnya, kok kenapa dari sekian banyak wanita, berarti jangan kan di Indonesia, maksudnya di dunia gitu, lah kenapa gue yang kepilih punya sindrom ini gitu. Ketika Dita menceritakan hal itu kepada Fahmi, calon suaminya ini pun bimbang. Hubungan keduanya nyaris tidak berlanjut. Keduanya sempat putus karena tidak bisa membayangkan bagaimana harus menata rumah tangga mereka nantinya. Hubungan keduanya lalu merenggang dan putus. Rencana menikah tahun depan pun sirna. Dita pun akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Cukuplah baginya mengabdi pada keluarga. Saya sempat mikir kayak, ya udahlah buat apa gitu kan, ibaratnya ya udah saya pengen fokus buat keluarga aja gitu kan, mau nyenengin orang tua, ke adik-adik saya karena saya anak pertama gitu kan. Tapi akhirnya saya waktu itu mikir maksudnya seiring berjalannya waktu gitu kali mikir, toh sebenarnya setiap orang juga berhak untuk berkeluarga gitu, setiap orang berhak untuk bahagia bagaimanapun kondisinya gitu ya saat itu gitu. Karena ya itu balik lagi ke pola pikir sih, akhirnya saya berubah bahwa ya udah nggak ada yang salah gitu, kenapa emang kalau misalkan ibaratnya kalau saya nggak sempurna kenapa gitu ya. Delapan bulan kemudian jodoh mempertemukan keduanya lagi dalam sebuah kegiatan kerelawanan. Keduanya sepakat Dita diciptakan memang tidak bisa hamil dan melahirkan. Namun bukan berarti tidak bisa menjadi orang tua. Tetap adalah sedih gitu, maksudnya gimana sih saya sebagai laki-laki, karena niatnya waktu itu mau nikah, terus tahu pasangan kita kondisinya seperti itu, dibilang biasa aja gitu dalam keadaan normal, cuma dalam keadaan tertentu jadi kayak gimana sih, kita udah tahu di depan ada jurang, terus kita mau masuk ke jurang itu, walaupun kita nggak tahu di bawahnya ada emas atau apa namanya justru bikin kita mati kita nggak tahu. Jadi ya udahlah,
semua udah diserahin aja ke Allah aja gitu. Mudah-mudahan kalau buat Dita bisa kuat terus ngejalanin hidupnya gitu ya, karena kita nggak pernah tahu nih siapa yang nangis ya. Jadi kalau cerita soal Dita pasti kayak gitu deh. Tisu nggak? Mau tisu? Nggak apa-apa. Bukannya Dita yang nangis, kok apa yang nangis sih? Setelah menikah, keduanya membangun Rumah Anak Bumi dan Yayasan Laskar Bintang di Desa Cikuda, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Bergerak di bidang pendidikan khusus untuk anak yatim dan duafa di lingkungan mereka. Kenyataannya, memang banyak anak-anak yang tumbuh besar tanpa kehadiran orang tua mereka. Situasi ini membuat Dita dan Fahmi merasa berjodoh untuk membaktikan hidup untuk anak-anak yang tidak mereka lahirkan. Saya memang tidak melahirkan anak dari rahim, tapi saya melahirkannya dari hati saya. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi setiap Senin sampai dengan Kamis di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.